فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فنحن بارك الله فيكم في درسنا من كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. Dan kita barakallahu fikum masih dalam penyebutan jawaban terhadap alasan sebagian orang. Alasan kedua, sebagian orang enggan untuk mengamalkan sunnah yang sahihah. Kata penulis melanjutkan apa yang telah lalu. Faqad jaa'a an-nassu an ba'dihim bi raddihi. Telah datang secara nas dari sebagian, yaitu para a'immah, untuk membantah alasan di atas, yaitu bahwasanya apa yang membedakan perselisihan yang terjadi di antara para sahabat dan juga perselisihan di antara generasi belakangan. Kalau perselisihan yang terjadi di tengah-tengah para sahabat dibolehkan dan tidak dicerca dan dicela, lalu kenapa kita harus mencerca dan mencela perselisihan yang terjadi pada generasi belakangan? Qala Ibnu Qasim, jawabannya, sami'tu Malikan wal Laitsa yaqulani fi ikhtilafi ashabi Rasulillah. Aku mendengar Malik dan juga Lais, keduanya berkata berkaitan tentang perselisihan para sahabatnya Rasulullah. Laisa kama qala nasun fihi tawsi'ah. Tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang pada perselisihan itu ada keluasan. Laisa kadzalik, tidak seperti itu. Innama huwa khata'un wa shawab. Perselisihan yang terjadi itu ada yang benar, ada yang salah. Walaupun terjadi perselisihan antara para sahabat, bukan berarti perselisihan itu adalah keluasan. Siapa saja silahkan ambil. Fihi khata' wa shawab. Tapi tetap yang namanya perselisihan pasti ada yang benar, ada yang salah. Wa qala Ashhab su'ila Malik. Dan bukan berarti barakallahu fikum kita mencerca orang yang salah dari para sahabat, tidak. Mereka mujtahidun. Nabi alaihi salatu wassalam telah mengatakan, "Idza hakama al-hakimu fajtahada." Perhatikan kalimat fajtahada. Dari hadisnya Muawiyah, apabila seorang hakim memutuskan suatu hukum, mengkaji, mempelajari satu masalah kasus, fajtahada, dia bersungguh-sungguh untuk keluar dengan satu keputusan. Fa asaba, keputusannya tepat. Falahu ajran, dia dapat 2 pahala. Wa in ijtahada fa akhta'a, tapi kalau dia sudah bersungguh-sungguh berusaha dengan serius untuk mencari penyelesaian dari kasus tersebut, fa akhta'a, lalu dia keliru, falahu ajrun, maka dia dapat 1 pahala. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisbatkan masing-masing yang benar dan salah punya pahala. Yang benar dapat 2 pahala, pahala karena sesuai dengan kebenaran dan pahala upayanya untuk mencari kebenaran. Yang salah dapat 1 pahala karena dia hanya mendapatkan pahala dari keseriusannya untuk mencari kebenaran dan tidak mendapatkan pahala berikutnya karena apa yang ia putuskan salah. Dan di sini juga barakallahu fikum penjelasan bahwa keputusan dari keduanya ada yang benar, ada yang salah. Sehingga barakallahu fikum, yang benar dikatakan benar, yang salah tetap dikatakan salah. Maka demikian juga perselisihan yang terjadi di tengah-tengah para sahabat. Tidak semuanya dikatakan benar, silahkan ambil ucapannya ini, silahkan ambil ucapannya itu, tidak. Namun barakallahu fikum, kembali kepada usul ahli sunnati wal jamaah, usul yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikuti oleh kalian apa-apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb. Di situ. Sehingga barakallahu fikum, orang yang datang setelah mereka, cek dan pelajari. Kalau dia memiliki kemampuan untuk mencari tahu dalil-dalilnya, lakukan itu.
Dia cek masing-masing dari sahabat yang berselisih. Ternyata ucapannya A salah. Ucapan B benar. Dia ikuti ucapan B karena bukan dikarenakan B-nya, tapi karena sesuai dengan kebenaran itu. Nah. Qala Ashhab, su'ila Malik amman akhadha bihaditsin haddathahu thiqah an ashabi Rasulillah. Atarahu min dzalika fi sa'ah. Malik ditanya tentang orang yang mengambil satu hadis yang disampaikan kepadanya oleh orang yang terpercaya dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kamu berpendapat hal itu adalah suatu perkara yang diluaskan? Itu bebas saja orang ambil. Qala la wallahi hatta yusibul haqq. Al-Imam Malik mengatakan tidak ada keluasan. Demi Allah sampai sesuai kebenaran. Kenapa barakallahu fikum? Kalau semua orang ambil yang penting ada hadisnya, belum tentu semua hadis yang sampai kepadanya benar. Kenapa barakallahu fikum? Karena bisa saja hadis yang sampai kepadanya hukumnya mansukh, terhapus. Hukumnya mansukh, terhapus. Sementara di sana ada hadis yang lain diriwayatkan oleh sahabat yang lain yang menunjukkan bahwasanya hadis itu yang berlaku di akhir masa hidup Nabi. Maka beliau mengatakan tidak boleh walaupun sampai hadis kepadanya. Sampai dia dapatkan yang benar. Jelas di sini ucapannya Imam Malik, situ tidak ada keluasan walaupun itu diriwayatkan oleh seorang sahabat. Mal haqqu illa wahid. Baik. Kebenaran itu tidak lain kecuali hanya satu, tidak mungkin banyak. Qaulani mukhtalifan yakunani sawaban jami'an. Dua pendapat yang berselisih, keduanya adalah kebenaran semuanya. Mal haqqu was-shawab illa wahid. Tidaklah kebenaran dan yang tepat kecuali satu. Artinya tidak mungkin ada dua. Tidak mungkin barakallahu fikum si A yang mengamalkan ini kita katakan benar, si B yang menyelisihinya kita katakan juga benar. Pasti ada yang benar antara salah satunya dan ada yang keliru di antara salah satunya. Nah, wa qala al-Muzani sahibul Imam Syafi'i, berkata al-Muzani muridnya Imam Syafi'i, وقد اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطأ بعضهم بعضا. Sungguh para sahabat-sahabat Rasulullah telah berselisih. Sebagian mereka menyalahkan sebagian yang lain. Itu kamu salah. Seperti barakallahu fikum, Aisyah radhiyallahu anha menyalahkan orang yang mengatakan bahwasanya Nabi kencing berdiri. Kenapa? Karena selama ini Aisyah hanya saksikan kencingnya Nabi di rumah yang duduk. Dia salahkan. Lain halnya barakallahu fikum, sebagian sahabat dari kalangan laki-laki meriwayatkan Nabi kencing berdiri. Dan itu yang dia saksikan di luar rumah. Walaupun barakallahu fikum keduanya benar kita katakan. Nabi telah kencing duduk, Nabi juga kencing berdiri. Tapi barakallahu fikum di sini saat itu ilmu yang sampai kepada Aisyah sampai itu saja, bahwa Nabi itu hanya kencing duduk, sehingga dia pun menyalahkan orang yang mengatakan Nabi kencing berdiri. Nah, wa nadhara ba'dhum fi aqwali ba'd wa ta'aqabaha, dan sebagian sahabat telah melihat ucapan-ucapan sahabat lainnya dan memberikan komentar. Walau kana qawluhum kulluhu sawaban indahum lama fa'alu dzalik. Sekiranya pendapat para sahabat semuanya adalah di sisi mereka benar, maka mereka tidak akan saling memberikan kritikan. Wa ghadiba Umar ibn al-Khattab min ikhtilafi Ubay bin Ka'ab wa ibn Mas'ud fi salati fi thawb al-wahid. Umar bin Khattab marah karena perselisihan yang terjadi antara Ubay bin Ka'ab dan Abdullah bin Mas'ud tentang salat menggunakan satu kain saja. Idh qala Ubay, di mana Ubay berkata, inna salata fi thawbil wahid hasanun jamil. Salat dengan satu kain itu bagus, cantik. Wa qala bin Mas'ud, innama kana dzalika wasiyabu qalilah. Ibnu Mas'ud mengatakan hal itu terjadi, yaitu di masa hidup Nabi didapatkan orang-orang salat pakai satu kain dikarenakan kain saat itu masih sedikit. Wa illa barakallahu fikum, Nabi alaihi salatu wasallam telah menyebutkan bahwasanya barakallahu fikum la yusalli ahadakum fi thawbin wahid wa laysa ala atiqihi syai'. Tidak boleh salah satu di antara kalian salat menggunakan satu kain sementara tidak ada dari kain tersebut di bahunya.
Maka sebagian para sahabat berkomentar kepada Nabi, kenapa tidak pakai 2 kain saja? Supaya lebih aman, terjaga. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ali kulli wahidin minkum thawban?" Apakah masing-masing kalian punya 2 kain? Artinya di antara para sahabat miskin tidak punya kecuali 1 kain. Kain itu pun yang dipakai hari-hari. Ya, kalau kita alhamdulillah hari ini warnanya lain, besok lain lagi. Ya. Di salat ini barakallahu fikum lain, di salat dengan hari yang sama lain lagi. Tapi barakallahu fikum di masa itu sedikit kain. Kemampuan para sahabat tidak seluas apa yang kita dapatkan di hari ini. Dari sisi pakaian, demikian juga dari sisi makanan. Tapi barakallahu fikum, mereka lah yang terhebat dalam segala hal. Fakharaja Umar mughdaba, maka Umar pun keluar dalam keadaan marah. Faqala ikhtalafa rajulani min ashabi Rasulillah mimman yanzuru ilaihi wa yukhadhu an. 2 sahabat Nabi SAW berselisih dari orang-orang yang dipandang dan diambil darinya ilmu. Wa qad sadaqa Ubay, dan sungguh benar Ubay. Walam ya'li Ibnu Mas'ud, dan juga tidak keliru Ibnu Mas'ud. Walakinni la asma' ahadan yakhtalifu fihi ba'da maqami hadha illa fa'altu bihi kada wa kada. Dan saya tidak lagi mau mendengar ada seorang yang berselisih tentang hal ini, kecuali saya akan memperlakukannya seperti ini, seperti itu. Nah, wa qala al-Imam al-Muzani aydan, yuqalu liman jawaza ikhtilaf wa zama anna al-alimina idza ijtahala fi hadithil hadithah faqala ahaduhuma halal wal akhar haram anna kull wahidin minhuma fi ijtihadihi musibul haqq. Fa bi aslin qulta hadha am bi qiyas. Berkata Imam al-Muzani, dikatakan kepada orang yang membolehkan perselisihan dan beranggapan bahwasanya 2 orang alim apabila berijtihad dalam suatu kasus, faqala ahaduhuma, salah satunya mengatakan itu halal dan yang lainnya berkata haram, bahwasanya masing-masing dari keduanya dalam ijtihadnya itu benar. Dikatakan kepadanya, apakah kau mengatakan ucapan ini dengan satu pokok dasar pegangan atau hanya dengan analogi? Fa in qala bi aslin, kalau dia menjawab saya mengatakan itu dengan pegangan asal, qila lahu kaifa yakunu aslan wal kitabu yanfi ikhtilaf. Bagaimana mungkin itu bisa jadi satu pegangan sementara Alkitab menafikan adanya perselisihan? Wa in qulta bi qiyas, kalau engkau menjawab saya mengatakan itu dengan analogi, qila kaifa takunul usul tanfil khilaf, maka dikatakan lagi bagaimana mungkin itu kamu lakukan sebagai kamu tetapkan dengan analogi sementara al-usul pegangan dasar agama menolak adanya perselisihan. Wa yajuzu laka an taqisa 'alaiha jawazul khilaf, kemudian dibolehkan untukmu dengan analogi boleh berselisih. Hada ma la yujawizuhu aqil, maka tentu ini tidak diperbolehkan oleh orang yang berakal. Fadlan an alim, terlebih lagi akan dibolehkan oleh orang yang berilmu. Nah. Fa in qala qail, kalau sekiranya ada yang berkata, yukhalifu ma dzakartahu anil Imam Malik anna al-haqq wahid la yata'addad ma jaa fil kitab al-mudkhal fikhi lil ustad al-Zurqa. Baik, akan datang. Masih ada barakallahu fikum sanggahan yang insyaallah akan dia bahas oleh penulis rahimahullah taala. Syahid di sini barakallahu fikum, penulis menjelaskan bahwasanya para ulama menyebutkan bahwasanya yang benar itu cuma satu, tidak mungkin semua yang berselisih benar. Sehingga barakallahu fikum tidak boleh seseorang mengambil sesuatu kecuali dia sudah pastikan itu yang terbenar. Kecuali dia berusaha pastikan itu yang terbenar berdasarkan al-asl, berdasarkan usul Al-Quran dan juga As-Sunnah. Nah, dan masih tersisa barakallahu fikum jawaban, insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya.